Oh, gas gas gas. Ayo. Ya, bisa pikiran awal nge-YouTube itu sejak kapan sih, A? Oke, nge YouTube itu pertama mulai Bisa nggak? sebelum teteh, sebenarnya sebelum teteh juga. Ya, sekarang tuh dulu pernah Iya, iya, aku juga nggak SMA ada. malah, cuma kontennya beda, bikin main games. Itu Hmm. gara-gara teteh maju di sini dan diajak sama teteh, ya udah jalannya di sini. Nah, buat nanggepin nih, A, kadang kan ada orang yang bilang, ah itu mah nge-YouTube ngikutin kakaknya nih, kan kakaknya udah nge-up, pasti ngikutin nih dia sukses, pasti kalau nggak ada kakaknya nggak akan bisa kayak gitu. Nah, tanggapan A gimana, A? Eh, Tanggapan kalau ngikutin teteh mungkin agak di apa ya, bisa dibilang nggak ngikutin, cuma kalau misalkan jalannya dari teteh mungkin bisa diahin. Kalau jalannya dari teteh ya ini ya gitu, kalau misalkan niat YouTube gara-gara teteh naik enggak, karena emang dari dulu pun niat gitu, cuma ya beda aja, beda genre. Terus nanggapin haters yang nyangkanya tuh, A, cuma Ka dia ngikutin si tuh teteh euy terus, itu panggeramkeun gimana? urang euy. Pertama, kalau saya rasa kan, kayak aku sendiri nggak merugiin mereka ya, jadi kayak ya udah bodo amat aja sih. Kalau mereka nggak tahu kayak gitu, ya udah. Kalau mereka nggak tahu kayak gini, ya udah gitu. Hmm. Terus kalau bikin konten, A tuh bikin konsep dulu apa bikin ini dulu, tapi apa langsung aja gitu, A? Oh iya, kalau misalkan konten itu, aku manusianya emang jarang berpikir dan jarang banget kayak misalkan ada rencana. Kalau berencana itu malah nggak jadi kayak nyata aja, kalau hari ini buat konten ya udah buat, kalau Hmm. hari ini enggak ya enggak. Terus tujuan AA selanjutnya atau kedepannya tentang channel YouTube AA itu gimana? Atau mau gimana? Apa ngubah konsep? Oke, kalau konsep mungkin belum belum mau tahu mau kemana, mau jurusannya kemana gitu, vlog atau makan-makan nggak tahu. Cuman kan YouTube itu bisa dibilang, kalau apa ya, kerja enggak, mungkin kalau pekerjaan dari YouTube buat anak muda kayaknya enggak ya. Jadi mungkin apa aja yang mau dibuat ya buat ke YouTube gitu, kalau mau di share ya share ke YouTube, jadi kayak Hmm, media buat curhat aja. kayak berkreasi dalam media, Nah, media itu ya. iya benar. Nah, terus kalau misalnya nih AA udah berkembang banget, udah jauh banget si subscriber kayak gitu nah ya. Hal pertama yang akan AA lakuin atau itu apa? Hal pertama yang aku lakuin ketika subs naik, ya ya ngapain kalau subs naik ya, kalau misalkan dapat gaji pertama ya pasti kayak bagi ke orang tua dulu, kalau nggak ke siapa gitu yang membutuhkan. Cuma kalau misalkan kayak subs naik kayak ya udah, karena ya terlalu ngaruh gitu loh, ngerti gak sih, Iya, terkenal itu nggak terlalu ngaruh. iya sih. Nah, terus kan kalau bagi anak-anak muda yang sekarang, misalnya pemula banget nih, baru awal kayak aku kan awal banget ya nge-YouTube. Pasti rasa Nah, nggak pede, rasa grogi itu selalu ada. Nah, tipsnya gimana nih, biar kita tuh pede aja gitu depan kamera. pertama ya anggap aja, karena gini loh, kalau orang ngevlog gitu pasti kebanyakan di tempat rame ya. Kalau kita pemula kayak saya pun pasti cari tempat sepi gitu, kayak ya udah ngomong sendiri aja kayak orang gila, udah nggak usah mikirin ada apa. Tapi Jadi nggak usah dianggap kamera tuh, nggak usah dianggap, anggap aja lagi ngomong sama diri sendiri. tapi kan tanggapan orang pasti gini ya, ih orang ngapain sih ngomong sendiri. Nah, itu dia kadang, manusia itu kan banyak salah sih. Nabi aja pernah salah, apalagi manusia sih, kayak kita manusia biasa. Jadi kalau orang lain kita orang gila ya syukur, ya udah, seenggaknya nggak ngurigin mereka lah gitu, jangan ganggu kehidupan mereka. Jadi ya udah, oke, kalem aja, santai. Tapi kan kadang nih kita bermimpi ya, misalnya kita bermimpi, kita bisa sukses nih di YouTube. Tapi kadang-kadang omongan yang bikin down itu selalu ada nih ya, kayaknya ngapain sih kayak gitu, mana mungkin bisa sukses. Nah, buat nih, buat anak muda yang selalu pesimis gitu ya, tipsnya gimana ya biar mereka tuh tetap semangat, gak usah ngirauin omongan orang. Kalau yang aku lihat kan, manusia-manusia muda sekarang kan terlalu terlalu apa ya, terlalu fokusnya ke perempuan, pacaran, sama menikmati kehidupan gitu loh, ngerti ya. Iya. Jadi kalau kalau mereka aja kayak gitu terus ya kemajuan kan. Jadi kalau kalau bukan dari dianya sendiri yang niatan, terus apa ya, dianya sendiri yang mau, ya nggak bakalan bisa.
kakak aja contoh kan, kakak dulu pernah kayak down gitu gara-gara dibicarain orang ngapain sih buat video gitu, ngapain sih gitu. Ya kalau kakaknya menganggap itu cuma dengaran omongan orang, ya udah kakak lakuin aja terus. Suatu saat pun mereka ketika kakak udah naik, udah dapat enaknya, ya mereka bakal datang kok. Manusia kan kayak gitu, lagi butuh doang datang. Iya benar, kadang-kadang orang mendekat itu kalau kitanya lagi sukses, lagi di atas. Benar. Nah, di umur AA yang sekarang, ada nggak sih A yang keinginan atau pengen banget tapi belum kecapai sampai saat ini? Kalau dibilang umur masih muda sih teh, umur kan masih 22, keinginan masih pengen kuliah, pengen punya ilmu lah dulu gitu. Kalau mikir nikah ke atas yang lain masih jauh, yang penting pengen kuliah. Seenggaknya kalau kasarnya buat rokok nggak minta orang tua lah, kayak gitu. Iya bener sih A kalau masalah itu. Tapi kadang nih A, kalau di kampung menurut saya pribadi, kalau nggak nikah, apalagi teman-temannya udah pada nikah nih ya, pasti pada ngomong, ih nggak laku ya, kok umur segitu belum nikah, temannya aja udah gendong bayi. Nah, tanggapan A nih gimana menurut A kalau misalnya A digituin gitu? Eh, saya enggak, aku kan orangnya emang kurang peduli sama orang lain sih. Jadi kalau orang orang ngasih saran baik, ya aku terima. Kalau orang yang ngasih saran buruk, ya udah diain aja. Cuma ya nggak masuk telinga. Jadi kalau ada yang bilang kayak gitu, ya udah cukup. Jadinya ya kalau aku ya dia gitu loh. Nggak usah kayak saling musik hal pribadi lah. Iya sih. Kalau berteman nggak apa-apa. Nah, sekarang pesan AA nih buat anak-anak muda biar tetap berkarya, gak usah hirauin omongan orang, terus mereka tuh harus percaya banget gitu bahwa seseorang akan sukses kalau melewati banyak proses kan A, nggak kayak jalan lurus, kadang-kadang ada beloknya gitu. Nah, menurut AA gimana nih saran buat anak-anak sekarang? Aduh, kalau saran nggak bisa sih, cuma gini aja sih sebenarnya. Kalau misalkan kalian mau maju dengan tujuan masing-masing, nggak lakuin. Tapi ketika itu tujuannya negatif, dikasih tahu orang, ya dengerin. Cuma kalau tujuan positif dikasih tahu orang, terus kamu mengiyain, itu salah sih. Jadi ya, kalau tujuannya baik, ya udah lakuin aja. Jangan kayak gimana impactnya ya. Oh iya nanti gimana, jangan. Ya udah lakuin aja yang terbaik. Kalau orang Sunda teh kebanyakan kumaha nih kayaknya. Ya. Jadi kayak ya udah gimana nanti. Kalau sebenarnya salah, harusnya kumaha ayeuna gitu. Gimana sekarang, kalau sekarang ngelakuin yang terbaik, ya besok ngelakuin yang lebih baik, kayak gitu sih. Iya sih. Nah, aku punya challenge satu aja buat A sebenarnya. Boleh. Di rumah ada banyak orang kan A? Banyak. Nah, AA pilih salah satu dari mereka dan AA bilang kalau AA sayang banget sama mereka. Gampang. Bentar. Itu gampang banget sih. Nah, ini ada nih. Oh, katanya masih nggak pakai kerudung. Nanti aja deh, udah pakai kerudung, dia masih masak. Di sini kan orangnya lagi tinggal 2 orang ya. Yang satu lagi pakai kerudung, yang satu lagi sholat. Gimana dong? Nah, Jangan gimana? yang lain deh, gini aja deh. Gini. Apa? Nanti teteh udah nggak pakai kerudung, aku buat snap WA kalau nggak IG, nanti dikirim ke teteh pribadi videonya. Aku bilang sayang sama teteh, gimana? Nah, boleh banget A. Kan sebagai bukti dong kalau AA tuh emang benar sayang sama mereka. Terus Bener. kalau misalnya nih AA udah terkenal banget, banyak uang banget, AA pengen ngelakuin apa buat mama atau orang tua gitu yang belum sekarang tuh AA belum kecapai sama sekali buat mereka gitu. Pertama sebenarnya gini, hal yang pengen aku punya ketika aku punya uang, pertama aku tuh pengen punya rumah kucing. Jadi kucing jalanan itu nggak dibuang, nggak dikemanain, ya simpan aja di rumah itu gitu. Ya. Kalau buat orang tua mungkin ya pastilah, anak tuh nggak mungkin nggak mau ngehajiin orang tua gitu. Ngasih orang tua yang terbaik. Cuma kalau buat aku kayaknya itu terlalu jauh sih, kayak wah kapan sih gitu, masih belum kepikiran. Cuma hal yang pengen banget itu rumah kucing. Jadi kucing jalanan itu nggak dibuang, nggak ditendang, nggak dilempar, ya udah simpan aja, titipin. Kayak gitu. Oh, berarti salah satu orang yang penyayang kucing dong. Oh pasti, kalau kucing nomor 1 sih sebenarnya. Berarti perbedaan AA sama aku, kalau aku kan pernah ikut komunitas reptil A. Nah, di sana juga ada ular kayak gitu. Oh iya. Oh, komunitas reptil itu kayak apa? Kayak hewan-hewan liar, hewan-hewan agak galak gitu ya? Iya, misalnya ada ular, ada musang. Iguana. Iya, semacam kayak gitu kalau aku. Ya.
Di sini sebenarnya nggak ada sih, cuma hanya orang-orang elit kalau di sini, kalau daerah Ciamis yang punya kayak gituan. Jadi susah masuk. Oh gitu ya. Nah, mungkin pertanyaan aku nggak udah aja sih segitu kan nggak banyak juga karena konsepnya aku sambil kerja sambil ngonsep. Oh iya, oke. Nah, kayaknya udah pertanyaan aku mah udah sih segitu. Oh ya udah, jadi mungkin biar agak seru kan masih berapa menit? Masih baru 10 menit ya. Iya. Aku minta waktu 2 menit aja deh. Beberapa pertanyaan. Pertama, Teteh buat YouTube itu motivasinya dari siapa? Kalau enggak pasti ada yang memotivasi Teteh buat. Enggak, awalnya gini aku ngelihat YouTube Teh Ana Amalia ya. Di sana tuh Teh Ana aja kan awalnya nggak ada yang nonton, terus harapannya tuh kan Teh Ana juga dia sekarang jadi penonton, mungkin nanti dia yang akan ditonton oleh ribuan orang gitu kan Benar. Nah aku juga percaya, oh berarti aku juga bisa dong, anak kampung, anak desa sekalipun bisa sukses, orang lain juga bisa, kenapa aku enggak gitu. Oh iya. Oke, berarti emang pertama lihatnya dari TPI. Soalnya gini loh, TPI itu pertama buat channel YouTube itu pas TPI belum nikah, TPI masih lulus kuliah, dan itu pertama itu soal skripsi kalau nggak salah ya. Iya. Terus reaksi aku pun ikutin, cuma nggak gimana ya, mungkin aku lagi sibuk belajar dulu. Terus satu lagi, apa sih yang kita harapin di tahun sekarang? Yuk ke tahun sekarang aja. Nah, kalau tahun sekarang kan aku pas banget nih sebenarnya bulan ini tuh hari lahir aku, tanggal lahir aku juga. Nah aku harap sih tahun sekarang aku tuh bisa berkembang di YouTube, bisa berkreasi. Sebenarnya ngelihat di YouTube tuh kadang-kadang gini loh, ngelihat orang bagi-bagi sembako, bagi-bagi rezeki ke orang, kadang hati tuh bilang kapan ya aku bisa kayak mereka, kapan ya aku bisa berbagi gitu. Nah makanya aku berharap ya udahlah aku bikin YouTube, channel YouTube kayak gitu, buat sedikit-sedikit impian aku tercapai juga gitu. Oh iya, mungkin kalau saran kan Teteh kan dulu kan ya pernah sering sih beberapa video aku lihat ya, Teteh itu lebih asik kayak jadi Teteh ngomong di belakang layar gitu ya. Iya. Teteh buat short move, nah Teteh ceritain di belakang. Coba kedepannya tuh jangan kayak gitu Teteh ada aja di depan videonya, Teteh nge-vlog biasa. Karena apa ya, orang Indo itu sekarang lagi sukanya yang kayak gitu gitu. Yes, ya. Jadi ikutin aja alurnya. Kalau nanti udah mulai sukanya ke short move udah kayak gitu lagi, kayak gitu sih Teh, tergantung netizen sukanya kemana gitu. Dan Teteh jangan malu nge-share ke Instagram, kalau nggak ke WA ke siapapun ya nggak usah malu, karena ini loh kreasi dan ini bisa dinikmatin gitu loh, dan ini bisa dilihat. Kalian suka syukur, nggak suka tinggalin gitu loh Teh. Aku sih sebenarnya bukan apa ya, cuman nggak pede karena orang kampung, orang di desa aku tuh nggak ada yang percaya kalau kita tuh bisa sukses lewat sosial media. Nah itu masalahnya. Jadi setiap kita setiap kita konten, pasti mereka nyangkanya gak ada guna banget sih tuh anak ngerjain kayak gitu. Nah gitu sebenarnya. Oh iya, sebenarnya kan kalau Tetehnya sebenarnya kan Teteh itu apa ya, menyerah sebelum berperang dong, kayak gitu. Iya, jadi kayak sebenarnya ya udahlah, gara-gara digituin sama orang, udahlah nggak usah. Ya Teteh aku pun dulu kayak gitu Teteh aku malah lebih parah dulu, kayak dulu ngapain sih gitu loh Teteh, kayak gini. Dan buktinya sekarang Teteh naik gitu loh. Jadi kayak ya udah, lakuin aja gitu, mau ada yang suka enggak, toh nggak merugiin mereka. Kuota punya Teteh sendiri upload, jadi kayak lakuin aja. Kalau mereka mau nonton syukur, ya udah. Sebenarnya aku tuh ngikutin Teh Ana dari awal banget, dari awal kayak perjuangan Teh Ana, disangkanya nikah sama si bapak itu ya, sangkaannya gimana aku ngikutin banget sebenarnya semuanya. Jadi aku percaya banget gitu bahwa aku juga bisa lewatin semua gitu. Benar, Teteh jangan malu aja buat nge-share, buat ngapain. Kalau Teteh apalagi bisa nyanyi, bisa ngapain, lakuin aja Teh, nggak usah takut, nggak usah malu. Sebenarnya yang bikin down itu kadang omongan orang sih bukan, tapi malah yang bikin down itu keluarga jadi keluarga tuh nggak ngedukung. Kadang omongan yang paling bikin kita drop ke bawah banget itu adalah keluarga sebenarnya. Iya, karena keluarga belum
kadang gini loh, orang dipandang rendah sama orang itu karena dikiranya kita nganggur, kita nggak jelas, dan kita nggak guna gitu. Tapi mereka nggak tahu dalaman kita tuh gimana, kita berjuang gimana, susah senangnya gimana, itu mereka nggak tahu. Dan itulah kadang ya susah sih sebenarnya kalau orang-orang, apalagi keluarga kan mungkin, apalagi orang kampung, maaf ya, apalagi orang pedalaman yang emang agak awam ke kayak gituan, terus teteh mau mulai di gituan gitu, jadi harus emang banyak diedukasi sama teteh juga. Iya, malah aku sempet nih sempet aku down banget, di bawah banget. Temen-temen yang sekiranya aku anggap mereka ada malah nggak ada, tapi di saat udah aku naik, kerjaan udah dapat lagi, gaji udah tetap lagi, tapi mereka ada lagi nih. Jadi menurut aku, oh berarti aku mesti pinter pilih-pilih teman juga, kadang-kadang jadi pelajaran sih buat aku. Jujur soal temen, ya alhamdulillah sih temen aku nggak ada yang kayak gitu ya, temen aku baik-baik semua. Kalau aku lagi di bawah mereka ada, aku di atas mereka ada gitu. Jadi aku pun nggak pula pilih temen, cuman aku menyaring sih, menyaring dalam kata menyaring sebelum di-sharing. Jadi aku tuh menyaring dulu nih, teman-teman banyak nggak apa-apa datang, terus nanti disaring satu-satu. Oh ini nggak baik, nggak dijauhin sih, cuma dibatasin aja pergaulan, batasin. Kan nggak mungkin dong aku bilang bro ke orang tua, kan nggak enak. Jadinya ya tahu tempat aja sih sebenarnya. Nah malah yang nyemangatin aku buat nge-YouTube itu beberapa orang aja, misalnya kayak ibu aku, suami. Nah sekarang sama si teteh yang aku pinjam HP-nya, jadi nggak semua orang ngedukung, jadi cuma beberapa orang yang ngedukung, yang ya cuma mereka yang percaya bahwa aku juga bisa naik kayak orang-orang dong gitu. Iya benar, apalagi tetap punya suami, ya udah sama suaminya aja, siapa tuh jalannya sama suami. Nah gitu. malah suami aku nggak pede depan kamera, dia nggak mau malahan. Sama kayak suami teteh kan, malu pertamanya, terus ketika emang dia udah merasain benefitnya apa ya udah gitu loh. Jadi nggak usah malu sebenarnya. Toh wajah sama, kita punya mata dua, hidung satu, mulut satu, telinga dua. Udah nggak usah malu sih. Tuh. Tapi gini sih, emang nggak enak di depan kamera sendiri. Mungkin teteh pedenya depan kamera berdua sama suami, serius. Karena ada teman ngobrol. Iya sih bener. Daripada sendiri. Iya. Cuman aku belum kepikiran ya buat channel misalnya kayak challenge kayak apa, aku belum kepikiran ke situ konsepnya, jadinya belum tertata rapih gitu. Tapi orang sekarang itu lebih suka dengan pemandangan asri, terus teteh ke hutan sama suami gitu, masak-masak di hutan. Itu lebih banyak yang nonton, serius. Karena sekarang lagi ke situ vibes-nya. Jadi coba deh, recommended deh sebenarnya teteh ke hutan, terus ngaliwet di sana. Kalau orang Sunda ngaliwet ya, mungkin nggak tahu sih kalau orang Indonya apa. Kayak gitu. Itu lebih asik sih. Iya juga sih sebenarnya, cuma nah masalahnya kan aku pemula banget nih aku belum nyiapin alat apapun, tripod aja aku belum beli sebenarnya. Kalau misalnya jujur aku beli tripod, jujur aku minjem tripod, dan aku ketika misalkan mau nge-vlog kemanapun nggak buat tripod, yang kamera aku sendiri pakai HP, aku nggak pakai alat-alat. Karena menurut aku gini, apa sih kalau pakai alat mahal kalau hasilnya sama aja. Ya udah pakai HP aja yang ada seadanya aja, nggak usah sok-sok jadi orang kaya kalau emang kita nggak kaya gitu loh. Jadi udah cukup yang ada aja. Jujur aku nggak ada tripod, mama aku nggak punya tripod. Tapi menurut aku ya subhanallahnya banget mama cuman beberapa hari dia bisa banget loh naiknya cepet kalau menurut aku. Iya mama enggak, kadang udah aku bilang apa manusia itu pasti ada haters aja. Mama aja yang emang nge-vlog setiap harian masih ada yang nggak suka kayak omongan nggak enak gitu. Sebenarnya gak usah didengerin aja gitu. Kalau di komen ya udah baca doang, kalau mau dijawab ya makasih aja sarannya, nggak usah kayak diladenin. Kalau diladenin malah makin enak mereka. Jadi lakuin aja apa yang mau lakuin aja. Jangan terputus gara-gara sesuatu yang nggak jelas, kayak ngedown kalau nggak cemoohan keluarga, cemoohan teman-teman. Yaudah biarin aja, santai. Toh nanti pun kalau mereka tahu hasilnya, serius mereka bakal datang lagi kok. Nah mungkin udah dulu ya, soalnya kan bentar lagi mau maghrib juga nih. Persiapan maghrib. Iya. Nah ditunggu juga ya buat challenge-nya yang tadi. Oke, siap. Nanti deh aku buat habis sholat maghrib. Ya udah, makasih ya atas waktunya. Assalamualaikum.